sebelum ni saya ada baca ramai yang nak Shin Tae-yong out kan. So macam mana pada jurnalis-jurnalis dan fan-fan di Malaysia untuk menyokong Shin Tae-yong sendiri? Ya memang nggak semua orang IQ-nya di atas 80 ya. Jadi mereka tidak bisa melihat bagaimana Shin Tae-yong ini sudah bekerja keras dengan timnya, dengan kondisi yang tidak ideal. Artinya liga kita bukanlah liga yang terbaik bahkan di Asia Tenggara, tapi dia kemudian bisa meramu pemain itu menjadi satu kesatuan yang kuat. Jadi saya pikir mereka sudah, atau Shin Tae-yong sudah melakukan yang terbaik, sudah mencatatkan sejarah. Jadi kalau ada yang masih mengatakan dia out, mungkin dia harus out. Nah sekarang banyak yang bertanya, kalau untuk U23 nantinya ya gagal, nggak masuk karena banyak pemain itu, karena ini bukan kalender FIFA dan klub-klub itu tidak memberikan melepas pemain mereka yang bagus-bagus itu yang bermain di luar. Ivar Janer di Wolverhampton, Elkan Bagot di Ipswich ya. Kemudian ada Rafael ya, di Ado, ada Ivar Janer di Utrecht, Marcelino Ferdinand, ya, ada di Denze, ya, termasuk misalnya dengan Pratama Arhan yang ada di Suwon di Korea, ya misalnya itu yang tidak bisa bermain, ya bagaimana? Kemudian gagal, padahal itu sudah terjadi kesepakatan harus lolos ke babak 8 besar kan. U23 ini hanya diikuti oleh 16 besar, 16 tim. Nah, kemudian gagal, ini bagaimana ini? Pasti dipecat? Ya enggak juga dong. Kalau nggak ada pemain-pemain mereka, pasti Pak Erik tahu ya konsekuensinya itu akan dipertimbangkan. Jadi bukan hanya dilihat dari situ. Jadi teman-teman sudah pasti memahami ya apa yang saya di sini. Kalau nggak ada mereka, tidak full tim, tidak diberikan izin, itu bukan berarti STY gagal. Kalau tim ini tidak lolos, ya. Kemudian itu dari situ akan diambil suatu keputusan. Enggak, saya pikir enggak. Pasti enggak. Itu berlaku kalau semua pemain itu ada. Ya, kalaupun sampai sudah pemain itu full ada di dalam dan masih gagal juga untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, pasti ada pertimbangan lain untuk pertarungan di tim senior juga di Pra Piala Dunia untuk zona Asia di grup F yang kita akan ikuti, dan pasti ada pembicaraan lain lah yang akan ke depan. Makanya kan saya selalu yakin bahwa tenang aja, STY itu aman ya. Pak Erik juga akan tetap tenang untuk menghadapi ini, dan makanya dia tidak mencari pelatih lain. Nah sekarang masalah Shin Tae-yong, kalian tahu lah, gue dan kalian sebagian besar pengen Shin Tae-yong diperpanjang dan lain-lain. Jadi antara Shin Tae-yong dan Pak Erik itu sudah ada agreement, sudah ada perjanjian bahwa Indonesia satu lolos 16 besar di Piala, dia lolos 16 besar, lolos grup lah, dan di U23 Piala Asia lolos grup juga. Itu sudah ada perjanjian. Sampai Pak Erik itu keluarkan kontraknya, tunjukkan ke kita 5 orang. Ini tanda tangannya, ini tetap targetnya bla bla. Itu sudah ada, oke? Jadi nggak ada misunderstanding lagi, bahwa itu sudah ada. Bahkan Pak Erik bilang, untuk saya lolos grup itu sudah oke. Tapi Shin Tae-yong malah lebih optimis. Dia bilang, bahkan bukan lolos 8 besar aja, lolos 4 besar aja masih possible. Lolos 4 besar, Piala Asia U23, artinya 3 pertama itu ikut Olimpiade. Yang keempat ikut playoff. Nah, gue sih, ya gue bilang, gue pribadi gue agak kaget dalam arti ini sangat muluk sekali dengan target segitu. Ini bukan FIFA agenda, jadi di atas kertas tidak ada pemain naturalisasi yang ikut, kemungkinan besar. Dengan segrup Qatar, Jordan, sama Australia, dan Shin Tae-yong setuju dengan mayoritas pemain Liga 1, ya good luck aja, pasti kita dukung. Nah, tapi perjanjian ini itu, maka dari itu Pak Erik agak bingung kok ada keluar suara-suara dia diberi ditawar kontrak lain dan lain, karena perjanjian itu sudah nyata sampai akhir Juni. Bukan berarti kalau dia tidak lolos grup Shin Tae-yong nggak diperpanjang, nggak juga, karena Shin Tae-yong pun juga punya hak. Kalau seandainya lolos, dia pun juga bisa berhenti. Yang jelas dari PSSI itu sudah memberikan fasilitas. Dia minta dokter dari Vietnam didatengin, asistennya semua didatengin, terus mobil, rumah diberikan semua. Jadi semua yang diminta Shin Tae-yong itu semua diberikan agar dia bisa nyaman dan perform benar. Jika tidak ada pemain-pemain diaspora Indonesia di Piala Asia kali ini, saya nggak yakin.
Indonesia akan bisa bermain seperti yang kita saksikan. Saya nggak yakin sama sekali. Walaupun para pemain diaspora Indonesia juga punya kekurangan mereka sendiri. Tapi dengan hadirnya mereka ini juga meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain lainnya. Sehingga mereka percaya diri dalam setiap pertandingan Indonesia. Dan timnas Indonesia sekarang ini sebetulnya belum matang. Masih setengah matang. Dan seperti yang kita ikutin perkembangan beritanya, selain juga Sintayong mendapatkan tawaran dari negara lain, ada juga target lainnya kan dari PSSI yang menetapkan target bahwa Sintayong harus membawa timnas Indonesia U23 lolos dari fase grup Piala Asia U23. Nah ini tentu tidak mudah bagi Sintayong, apalagi kita tahu grupnya juga berat ya. Dan Piala Asia U23 itu kan bukan di kalender FIFA ya, jadi belum tentu juga nanti para pemain diaspora bisa membela timnas Indonesia. Ya kalau para pemain yang berasal dari kompetisi domestik kita harapkanlah nanti dilepas ya oleh klub mereka masing-masing ya, kita harapkan seperti itu biar gak ada polemik lagi seperti sebelumnya. Tapi gak akan gampang bagi Sintayong. Dan saya pikir gak ada salahnya juga dari PSSI memberikan target tambahan. Tapi PSSI pun harus paham bahwa yang dilakukan oleh Sintayong itu sesuatu yang di atas kertas mustahil. Polemik perpanjangan kontrak di timnas Indonesia, Sintayong unfollow Erick Thohir, pertanda apa? Polemik perpanjangan kontrak Sintayong di timnas Indonesia menemui babak baru. Sintayong terpantau sudah meng-unfollow akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sementara Erick Thohir terlihat masih mengikuti akun Instagram pelatih asal Korea Selatan itu. Kedua belah pihak sebelumnya saling mengikuti di Instagram. Bahkan, keduanya sempat saling memberikan dukungan di Instagram masing-masing saat mengupload sebuah momen. Kini, Sintayong sudah tidak lagi berteman dengan Erick Thohir di Instagram. Kejadian ini sepertinya buntut polemik Sintayong yang buka-bukaan tentang sisa masa kerjanya bersama timnas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu sempat mengatakan ke salah satu media Korea Selatan bahwa kontraknya di timnas Indonesia akan berakhir pada Juni tahun 2024. Selain itu, Sintayong juga menyebutkan bahwa ia dibidik oleh salah satu negara untuk menjadi pelatih kepala di sana. Banyak yang menilai bahwa Sintayong tidak punya etika. Pasalnya Sintayong berbicara dibidik negara lain sementara ia masih mempunyai kontrak di timnas Indonesia. Sintayong sepertinya memberikan kode bahwa sudah seharusnya ia diperpanjang kontraknya. Pasalnya, Sintayong sudah membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Melaju ke babak gugur merupakan kesepakatan bersama antara PSSI dan Sintayong. Saya ditawari pekerjaan, menjadi pelatih tim lain, itu sekitar seminggu yang lalu. Saya tidak boleh melatih di Asia Tenggara lagi, kata Sintayong dilansir bolasport.com dari laman Sportsan. Erick Thohir juga memberikan tanggapannya terkait pernyataan Sintayong. Beberapa hari yang lalu, Erick Thohir mengatakan bahwa ia merupakan sosok yang profesional. Kata Erick Thohir, ia akan tetap menjalankan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan Sintayong. Ya, selain menembus target ke babak 16 besar Piala Asia 2023, masih ada tugas yang harus diselesaikan oleh Sintayong. Sintayong diminta PSSI untuk membawa timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Adapun Piala Asia U23 2024 akan digelar di Qatar tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei mendatang. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Jika itu berhasil, maka PSSI akan memperpanjang kontrak Sintayong sampai 2027. Kini menarik bagaimana sikap ke depan yang akan dilakukan PSSI terhadap Sintayong. PSSI apakah langsung memperpanjang kontrak Sintayong tanpa menunggu hasil di Piala Asia U23 2024 atau tidak? Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Coach Sintayong mau mundur, saya tidak bisa nolak. Tapi kesepakatan saya dan Sintayong yang kontraknya habis hingga Juni, ada dua parameter, yakni timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23 bagi timnas muda kita. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, ujar Erick Thohir.
Berita selanjutnya, Sain Patinama buka suara soal kekalahan timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023 dari Australia. Timnas Indonesia kalah telak dari Australia dengan skor 0-4. Laga itu menjadi yang pertama dan terakhir bagi Sain Patinama di Piala Asia 2023. Pasalnya, sepanjang fase grup, Sain Patinama selalu menjadi penghangat bangku cadangan. Sain Patinama baru dimainkan di babak 16 besar, tapi tak mampu membantu Indonesia selamat dari kekalahan. Meski kalah telak dengan skor 4-0 dari Australia, Sain Patinama punya pandangan sendiri. Menurut dia, timnas Indonesia tidak merasa kalah karena sudah tampil maksimal. Kami menderita kekalahan 0-4. Akan tetapi, kami tidak merasa kalah karena kami bermain sangat positif dengan hasil ini, kata Sain Patinama. Menurut Sain Patinama, skuad Garuda saat ini sudah berprogres. Sebab itu, dia memberikan saran agar skuad saat ini harus bisa tampil konsisten. Dengan begitu, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan menjadi satu kekuatan sendiri di Asia. Timnas Indonesia dengan tim ini sangat bagus. Andai terus konsisten dengan permainan, kami bisa terus melangkah lebih jauh mulai dari sekarang, tuturnya.